Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat berbakti kepada Tuhan. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan turun atas kita sekalian di pagi hari ini. Kita memasuki awal bulan Juli, sebuah perjalanan yang mungkin kita tidak rasa sudah 6 bulan, dan kita mau mengawali dalam minggu ini dengan perjamuan kudus, bukan menjadi sebuah kebiasaan semata-mata, tetapi menjadi sebuah kesempatan untuk kita makan dan minum dari perjamuan Tuhan. Seperti yang saya sudah sampaikan di awal sebelum menyampaikan khotbah minggu yang lalu, selama beberapa minggu ke depan kita mau melihat tentang kitab Kejadian. Ya, Kejadian mulai dari pasal 1, meskipun ada 50 pasal, tidak mungkin membahasnya satu persatu, tetapi minggu yang lalu kita telah melihat bagaimana langit dan bumi dan semesta ini ada karena Allah berfirman. Ingat itu, Allah berfirman maka semua ada. Jadi betapa berkuasanya firman Allah. Dan ketika kita mengetahui bahwa Allah yang menciptakan, berarti kita juga menyadari bahwa Allah pemilik langit dan bumi. Setuju Bapak Ibu? Karena Dia yang menciptakan. Setiap orang yang menciptakan punya hak royalti. Allah menjadikan langit bumi dengan firman-Nya. Allah lah pemilik langit dan bumi, sehingga Alkitab berkata semuanya punya Dia. Dan ketika Dia menjadikan manusia, maka Allah melakukannya dengan cara yang tidak sama seperti Dia menciptakan matahari, bulan, dan semuanya pada 6 hari itu. Dan pada hari yang terakhir itulah Tuhan kemudian membentuk manusia. Jadi kita akan terus melihat secara runut kitab Kejadian, dan kemudian bulan-bulan yang akan datang kita melihat kitab Keluaran. Meskipun 5 kitab Musa ini mungkin seringkali dianggap orang sebagai sebuah bagian dari hukum Taurat. Orang yang tidak menyadari akan selalu berkata hukum Taurat sudah selesai. Apanya yang selesai? Karena hukum Taurat, perjanjian lama itu, sekalipun 10 hukum itu tidak pernah usang. Jadi kita harus memahami hukum Taurat itu bisa terbagi menjadi 3 bagian. Yang satu dia bicara tentang hukum moral. Hukum moral tetap ada dari dulu sampai sekarang. Misalnya jangan membunuh, jangan mencuri, jangan menzina, jangan mengambil milik orang lain. Bahkan Yesus menegaskan ketika seorang mengingini orang lain, dia sudah berzina dalam hatinya. Jangan membunuh. Tidak saja secara fisik, tetapi ketika kita membenci orang lain, kita sudah membunuh. Jadi hukum moral itu masih terus berjalan. Jadi jangan pernah berkata bahwa hukum dalam perjanjian lama sudah selesai. Jika itu berkaitan dengan hukum moral, sampai hari ini masih ada. Tetapi hukum Taurat juga bicara tentang hukum ritual. Orang-orang berdosa menerima pengampunan dengan cara membawa korban-korbannya ke hadapan imam, kemudian disembelihlah, darahnya diperciki. Nah itu sudah selesai dengan matinya Yesus sebagai korban yang sempurna. Yang ketiga ada hukum yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Itu sebagian masih tetap ada dalam hukum moral kita. Bagaimana kita mengatur kepemilikan dan sebagainya. Ingatlah, kalau 10 hukum itu berarti 4 hubungan manusia kepada Allah, 6 hubungan manusia dengan sesamanya. Dan Tuhan berkata bahwa Dia datang bukan untuk meniadakan, tetapi justru menggenapi hukum Taurat. Jadi mari kita memahami bahwa ketika ada orang berkata hukum Taurat sudah selesai, bagian ritualnya saja. Tetapi hukum moral dan beberapa prinsip-prinsip yang ada di dalamnya tetap sama. Jadi kalau kita bicara tentang Allah adalah pencipta segala sesuatu, Dia adalah pemilik hidup kita juga. Jadi hiduplah sebagai seorang pengelola. Anda bukan pemilik. Dunia ini bukan milikmu. Anda bisa membeli satu bidang tanah, properti, sertifikat hak milik. Tetapi Anda tidak menjadi pemilik mutlak. Karena Allah lah yang mempunyainya. Satu hari Anda akan pulang
ketika nafas hidupmu diambil, maka engkau tidak bisa membawa apapun juga. Jadi agungkanlah Tuhan, sembahlah Dia, karena Dialah pemilik hidupmu. Ini juga membuat kita tidak boleh sombong. Kalau Anda dipercayakan Tuhan dengan banyak fasilitas, properti, kecanggihan dan sebagainya, sebagai sumber daya manusia yang unggul atau apapun juga, ingatlah bahwa ada pemilik hidupmu yang berhak atas hidupmu. Jadi karena firman itu menciptakan, maka hiduplah di dalam kuasa firman. Taatilah firman. Seperti di dalam pengakuan iman. Kita percaya perjanjian lama, perjanjian baru adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Itulah yang setiap bulan kita declare, meskipun versi singkatnya hanya 7 bagian, disederhanakan, tetapi Bapak Ibu bisa membaca di Warta, ada 12 bagian dari pengakuan iman yang menjadi dasar dari ajaran gereja Bethel maksudnya. Jadi agungkanlah Tuhan sebagai pemilik, pencipta dalam hidup kita. Setuju Bapak Ibu ya? Setuju nggak setuju, saudara harus mengakui. Pemilik hidupmu adalah Tuhan. Satu hal karena Dia menjadikan saudara, hal yang kedua karena Dia menebus engkau dengan darah yang kudus. Sehingga semakin kokohlah kepemilikan Tuhan dalam hidup kita. Nah mari kita beranjak ke bagian yang kedua. Bicara tentang manusia. Manusia sebagai gambarnya Allah. Jadi ketika Allah menjadikan langit dan bumi dan kemudian hari yang ke-6 Dia menciptakan manusia, Allah menjadikan manusia itu segambar dengan dirinya, serupa dengan dirinya. Itu yang kita mau bahas. Dan yang kedua kita membahas tentang martabat. Siapa itu manusia? Apa misinya ada di bumi? Ya. Pernahkah saudara bertanya, saya ini sebenarnya siapa? Ya kan? Siapa saya di dalam dunia ini? Apa hubungan saya dengan pencipta saya? Apa hubungan saya dengan sesama saya? Siapa? Di tengah dunia yang suka memberi label berdasarkan pekerjaan, sektor informal, sektor formal, kaum profesional, atau penampilan, atau mengukur orang dan melabelinya dengan keberhasilan atau kegagalan. Sesungguhnya kalau kita membaca Alkitab, kita melihat Alkitab membuka identitas sejati kita. Mari kita baca kutipan singkat dari Kejadian 1 ayat 26 ini. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ini yang kita mau bahas. Inilah deklarasi Allah yang dinyatakan dalam Alkitab. Bahwa kita manusia diciptakan menurut gambar Allah. Ini sebuah kehormatan yang luar biasa saudara. Manusia itu bukanlah hewan yang paling cerdas. Bukan. Manusia adalah ciptaan yang segambar dengan Sang Pencipta. Jadi Anda memiliki martabat yang ilahi. Nah melengkapinya kita mau membaca sekali lagi. Kejadian 1, hanya 3 ayat saja. Kita baca sama-sama. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ditekankan lagi. Ayat 28, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dari bacaan ini dan kebenaran ini kita mau melihat hal yang pertama, bicara tentang martabat ilahi yang ada di dalam diri manusia. Saudara memiliki bukan sekedar martabat seorang terpelajar, bangsawan,
Atau orang mungkin kalau dibagi 4 kasta seperti orang-orang di India di zaman dulu, dan setelah 80 tahun ditiadakan, ada wacana untuk menghidupkan kembali dengan tujuan yang lebih baik, supaya kasta-kasta di masyarakat India dimunculkan lagi, sehingga orang-orang yang terpinggirkan bisa mendapatkan perhatian yang lebih dan seterusnya. Maka apapun juga cara manusia mengklasifikasikan kelas sosial seseorang atau sekelompok orang, di atas itu semua ingatlah, saudara adalah seorang yang diciptakan dengan martabat Allah. Bukan martabak, martabat. Sesuatu yang berharga di dalam dirimu. Kenapa kita memiliki atau disebut memiliki martabat ilahi, martabat Allah? Karena ada gambar Allah di dalam diri kita. Kalau kita membaca di dalam teks aslinya, ada 2 kata yang kita mau lihat. Yang satu bernama atau berkata gambar atau image dalam banyak terjemahan bahasa Inggris, dari kata selem, dan kemudian kata yang kedua demut atau rupa atau likeness. Jadi dari 2 kata ini kita melihat bahwa manusia itu berarti bukan hanya atau bukanlah mirip secara fisik, meskipun disebut segambar serupa dengan Allah. Tetapi manusia adalah wakil, representasi dan cerminan dari karakter Allah di dalam dunia. Dalam hal inilah manusia segambar dengan Allah. Karena Allah itu ingatlah roh. Bagaimana manusia yang diciptakan dari debu tanah itu bisa serupa dengan Allah? Tentu bukan dalam hal fisik. Meskipun Alkitab memberikan kepada kita beberapa penjelasan, terkadang Allah seperti seorang manusia, punya tangan, punya mata, punya telinga mendengar, tetapi Allah adalah roh. Bukan roh gentayangan, tetapi pribadi yang nyata. Dia pencipta dan pemilik hidup. Sebagai pribadi dia bukan sekedar sebuah roh yang tidak berperasaan dan seterusnya. Dan Allah memiliki karakter yang kuat, yang jelas. Sehingga ketika dia menciptakan manusia segambar dengan dirinya, serupa dengan dirinya, berarti manusia diberikan akal budi. Ini yang membedakan manusia dengan hewan. Hewan punya naluri, bisa dilatih. Ada binatang-binatang tertentu yang memiliki kecerdasan yang kalau dilatih mencengangkan kita. Ya kan, bebek, ayam pun bisa menghitung. Anjing yang dilatih pun bisa menghitung. Tentu menghitungnya dengan cara berbeda. Disebutkan satu jumlah tertentu dan kemudian dia menggonggong beberapa kali sesuai dengan apa yang diucapkan oleh pemiliknya. Tapi manusia memiliki akal budi. Pemikiran. Manusia memiliki kehendak bebas. Manusia memiliki hati nurani. Ini tidak dimiliki oleh hewan tercerdas apapun juga. Bahkan AI sebagai ciptaan manusia. Mungkin dia memiliki kecerdasan dalam hal tertentu melampaui kecerdasan manusia rata-rata. Dalam hitungan yang hanya sepersekian detik, dia bisa membuat gambar, menghidupkan video dari gambar-gambar lama. Jadi jangan mudah terkecoh ketika ada video call yang mirip dengan wajah orang tuamu atau anakmu, karena AI bisa membuatnya menjadi mirip, bahkan mungkin sekilas sangat nyata. Suaranya pun sudah semakin disempurnakan, bisa membayangkan bahwa itu bukan suara manusia, tapi suara mesin yang dirancang begitu rupa. Jadi kalau Anda mendapat video klip-klip yang lain yang kira-kira aneh, rasanya tidak masuk akal, itu adalah hasil dari kreasi orang menggunakan teknologi AI. Kecerdasan yang hebat, tetapi itu bukan akal budi. Manusia memiliki keunggulan karena dia memiliki akal budi, dia memiliki kehendak bebas untuk memilih mentaati Tuhan atau melanggar, melawannya. Dan yang lebih hebat lagi, manusia memiliki hati nurani untuk menguji
Kalau Anda hanya tahu melakukan sesuatu dan tidak pernah mengujinya, Anda harus menggali kemampuan ini. Karena orang yang tidak memiliki hati nurani yang murni, hati nurani yang bersih, maka orang ini akan berbuat dosa, berbuat salah, dan kemudian dia seperti mengelap mukanya dan berkata, kenapa emang aku? Apa salahku? Saudara sering mendengar orang seperti itu, bersikap seperti itu. Apa salah saya? Itu hak saya kok. Orang kehilangan hati nurani bisa hidup seperti ini. Seorang yang dilahirkan baru, seorang anak Allah harus membuat hati nuraninya semakin peka, semakin murni. Tanpa hati nurani yang murni, keberadaan kita sebagai seorang Kristen membuat kita jadi seperti robot saja. Tidak punya belas kasihan. Coba saudara berdoa untuk orang yang akan binasa di sebelahmu tanpa pengharapan kepada Kristus. Saudara mungkin akan berkata secara empati manusia, kasihan ya kau sakit. Tapi kalau Anda memiliki belas kasih Allah di dalam hatimu, Anda berdoa dan berusaha bagaimana ia mengenal juru selamat sebelum dia mati. Ini kesempatan terakhir dia. Bagaimana caranya minta hikmat Tuhan? Hati yang memiliki belas kasihan. Pernahkah saudara berdoa untuk orang di sekitarmu, tetanggamu, kawanmu, sahabatmu, majikanmu, pegawaimu dengan belas kasihan Allah? Tanpa hati nurani yang murni, kita akan hidup hanya sebagai makhluk sosial. Mungkin bisa bertoleransi, tetapi hati nurani melampaui toleransi, memiliki hatinya Allah sendiri. Tuhan juga menjadikan manusia segambar dengan dia berarti memiliki kapasitas kasih. Bisa mengasihi, bukan untuk mengeksploitasi orang yang dikasihinya. Di dunia kita melihat kasih seringkali dimanipulasi. Saya mau mengasihi engkau kalau kau lakukan ini buat saya. Allah mengajari kita kasih yang sejati, kasih yang agape. Ada sebuah ketidakadilan yang kita lihat dan kemudian hati kita menjerit. Mengapa ini Tuhan? Kalau kita tidak berdaya berdoa supaya Tuhan menyatakan keadilan dan kebenaran. Seorang yang memiliki kapasitas kasih, keadilan dan kebenaran adalah seorang yang sedang terus hidup di dalam gambar dan rupa Allah. Dan kemudian dia juga memantulkan kemuliaan Allah. Seperti sebuah cermin, dia menggambarkan siapa yang ada di depannya. Buruk, baik, maka cermin akan memantulkannya. Ketika hidup kita memancarkan kemuliaan Allah, maka Tuhan ingin kita menjadi saksi baginya. Kita mau bahas lebih dalam lagi nanti. Jadi inilah martabat yang berlaku untuk semua manusia. Mulai dari janin, bayi, sampai lansia. Dia punya martabat ini. Entahkah dia orang kaya, orang miskin, orang pandai, orang bodoh, terpelajar atau tidak, dia memiliki martabat yang sama. Jadi lihatlah di sebelahmu, seringkali kita hanya terganggu, terkotak-kotak dengan penampilan lahiriah. Tetapi pagi ini dan seterusnya, lihatlah setiap orang di sebelahmu adalah seorang yang memiliki martabat ilahi. Kita harus memahaminya. Gambar atau film ini berarti bayangan. Satu perwakilan atau representasi. Sekali lagi bukan secara fisik, melainkan perbuatannya yang mewakili karakter dan fungsi Allah di dalam dunia. Demut atau rupa adalah kemiripan pada kualitas hubungan moral dan rohania. Jadi manusia diciptakan sebagai wakil Allah di bumi. Dia memikul martabat ilahi. Dia membawa misi perwakilan Allah dan kerajaannya. Kalau Anda tahu Anda adalah seorang yang mewakili Allah dalam hidup ini. Sebab seperti itulah asal mula manusia ada di bumi. Untuk menjadi perwakilan Allah. Maka hidupmu akan berubah. Pola pikirmu akan berubah. Tujuan hidupmu akan berubah. Caramu memperlakukan hidup, kekayaan, waktu dan sesamamu akan berubah. Karena engkau sedang mewakili Allah dalam hidupmu.
Saya ingin kita tidak hanya belajar, tetapi mulai menyerapnya pelan-pelan, mengubah hidup kita, paradigma kita, nilai-nilai hidup kita. Dan ini akan berdampak pada kualitas hidup seorang wakil Allah. Saudara lihat betapapun kecilnya sebuah negara yang merdeka dan berotoritas. Kalau duta besarnya datang ke sebuah negara dengan semua kehormatan yang melekat di pundak dan dirinya, dia akan menyerahkan sebuah surat kepercayaan dari pemimpin negaranya. Dan dia bertindak untuk dan atas nama negara yang dia wakili. Biasanya kita lihat kalau semakin hebat negara, super power, maka mungkin tampilannya lebih berbeda. Tetapi secara hukum, satu duta besar itu bersama stafnya mewakili negara yang dia wakili. Allah mengutus kita ke dalam dunia untuk menjadi wakil dia. Ini sebuah misinya. Jadi proses penciptaan manusia itu kembali ke manusia, itu sangat personal. Kalau Allah jadikan langit dan bumi dengan berfirman, maka ayat 7 berkata pasal 2, Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Dan kemudian Allah menghembuskan nafas hidupnya ke dalam lubang hidung manusia. Kata yatsar di sini membentuk seperti seorang tukang periuk membentuk bejana. Jadi Allah itu dekat dengan ciptaannya. Allah itu ingin punya relasi hubungan secara personal. Kalau Anda hanya senang beribadah rame-rame, Anda harusnya juga mengalami hubungan yang intim dengan Tuhan. Bukan saat rame, tapi saat Anda sendiri. Semakin rame orang, semakin semangat kita menyembah Tuhan. Tapi kadang-kadang kita lupa, hubungan dengan Allah adalah hubungan yang personal. Ada orang terlihat hebat rohani hanya di tempat orang banyak. Tapi bagaimana ketika dia sendirian? Di rumahnya, di kamarnya, di tempat kerjanya, ketika dia seorang diri sebagai seorang anak Allah. Allah ingin kita terus memelihara hubungan pribadi dengan Dia. Karenanya, kalau orang hanya menghadiri ibadah raya, saya mengingatkan, mendorong lagi. Anda harusnya melengkapi diri dengan persekutuan pribadimu dengan Tuhan secara pribadi. Tidak cukup ibadah seminggu sekali. Siapa yang bisa makan seminggu sekali? Enggak cukup. Setiap hari Anda harus punya persekutuan dengan Tuhan. 5 menit, 10 menit, 1 jam, atur sesuai dengan waktumu. Tetapi bersekutulah dengan Tuhan. Jangan lakukan sesuatu di awal harimu tanpa menundukkan jiwamu dan mengucap syukur kepada Tuhan. Mintalah Tuhan menuntun hidupmu di sepanjang hari itu. Dan kemudian sampaikan terima kasihmu, pertanggungjawabanmu di malam hari sebelum kau tidur. Itulah yang seharusnya kita lakukan setiap hari. Setuju Bapak Ibu? Mau melakukan begitu saudara? Jangan berdoa hanya di hari Minggu karena ramai orang banyak. Tapi Anda menyembah Dia setiap hari. Dia bukan Allah yang asing. Dia bukan pencipta yang jauh. Hanya dari jauh. Dia tidak ciptakan kita dengan remote control. Tetapi Dia begitu dekat. Sehingga Dia menghembuskan nafas hidupnya ke lubang hidung manusia. Jadi kita tahu bahwa manusia itu begitu mulia. Sampai pemazmur berkata begini, Engkau membuat manusia hampir sama seperti Allah. Hebat kan? Pujian ini, kehormatan ini tidak diberikan kepada malaikat. Padahal kita seringkali menganggap malaikat itu sangat hebat. Betul dalam hal tertentu, malaikat punya kemampuan lebih dari manusia. Tetapi dalam hal martabatnya, hanya manusia yang diciptakan segambar dengan Allah. Malaikat memiliki kuasa kerajaan.
Dikatakan di dalam kitab Raja-Raja atau Tawarik. Karena Raja-Raja dan Tawarik juga mencatat peristiwa yang sama dalam versi yang saling melengkapi. Satu hari seorang malaikat menewaskan 34.000 pasukan musuh yang telah mengepung umat Allah. Apa susahnya untuk dia menewaskan puluhan ribu orang yang melawan umatnya? Pasti kita berkata malaikat memiliki kuasa yang besar. Tetapi kemuliaan dan hormat yang dimiliki malaikat tidak seperti kemuliaan dan hormat yang diberikan Allah kepada ciptaannya yang paling istimewa, yaitu manusia. Katakan amin, saudara. Masih gak percaya? Masih kadang merasa minder bahwa saya ini siapa? Engkau adalah gambar dan rupa Allah. Engkau memiliki martabat Allah. Dan engkau diciptakan dan dimahkotai Allah dengan begitu mulia. Melampaui malaikat-malaikat, melampaui ciptaan yang lain. Artinya setiap manusia itu berharga bukan karena apa yang dia punya. Katakan sama-sama ini, satu kali lagi, deklarasikan ini. Setiap manusia berharga bukan karena apa yang dia punya, tetapi karena siapa yang menciptakan dia. Kalau Anda hanya menghargai orang dengan apa yang dia punya, Anda akan menghina kalau orang itu nggak punya. Anda akan merendahkan kalau orang itu lebih sedikit dalam hal apa yang dia punya dibanding saudara. Tapi pagi hari ini kita harus bertobat. Karena bukan hanya mengerti, tetapi bertobat dari pola pikir yang salah kepada dirimu sendiri dan kepada orang lain. Kepada dirimu sendiri karena engkau sering menganggap dirimu tidak berharga, karena engkau tidak memiliki banyak kepandaian, keterampilan, rupa lahiriah, tampilan fisik, latar belakang keluarga, pendidikan sosialnya. Kita seringkali merasa kita tidak berharga. Tetapi engkau berharga. Karena engkau diciptakan Allah. Amin. Kasih tahu di sebelahnya. Sejak sekarang aku mau melihat dirimu sebagai pribadi yang bermartabat. Bukan karena apa yang kau punya. Karena satu hari kita akan kehilangan. Kita akan kehilangan usia muda. Ya kan? Kalau tubuhnya gagah, tinggi, atletis, saudara akan hormat juga. Minggirlah dia. Kalau kesenggol jatuh aku nanti. Kalau dia sudah tua rentah, kakek, minggirlah kek. Kita nggak hormat lagi bisa. Yang tadinya kenceng, gagah, satu hari kita akan kehilangan itu semua. Satu hari kita juga akan pensiun dari pekerjaan kita. Kalau Anda hanya dihormati hanya karena Anda pimpinan, ketua, kepala, satu hari Anda akan tinggalkan itu semua. Satu hari Anda nggak akan punya apa-apa lagi. Hanya yang Anda punya siapa engkau di dalam Kristus Yesus. Satu hari engkau nggak punya apa-apa. Harta benda nggak ada. Orang di dekatmu juga nggak ada. Atau engkau sudah mendahului mereka dan seterusnya. Jadi ingatlah ini. Engkau berharga karena Allah menciptakan engkau. Citra Allah, image of God adalah dasar dari semua martabat dan nilai manusia. Dari sinilah kita harus memikirnya. Sependapat kita dengan Wayne Grudem. Bahwa citra Allah lah yang membuat manusia itu memiliki martabat dan nilai yang harus dihormati dan diagungkan. Kalau sudah begini, Anda bisa hidup tampil apa adanya. Betul? Gak perlu operasi plastik. Karena engkau tetap berharga. Betul? Tentu rawat dirimu dengan baik. Urus dirimu dengan baik. Rohanimu, jiwani, dan tubuh jasmani. Karena itu juga bentuk tanggung jawab kita. Karena tubuh kita milik Allah. Tapi gak usah lebay. Karena kita memang tinggal di tubuh yang fana. Rawat pelihara. Tapi gak usah lebay. Gak usah yang hitam berubah harus jadi putih.
Sejak kapan orang berkata yang lebih putih lebih cantik dari hitam? Bahkan hitam disebut hitam manis. Nggak ada putih manis. Ya kan? Gula putih memang, tapi hitam manis katanya. Selalu begitu paduannya, betul? Jadi kalau yang sedikit hitam kulitnya, it's okay. Nggak ada masalah. Karena ada orang bule pengen hitam-hitamkan dirinya, berjemur setengah mati. Berminggu-minggu, berhari-hari, kalau udah pulang dia bangga. Lihat, aku sudah hitam di bawah sinar matahari di negara tropis atau subtropis. Bersyukurlah bahwa engkau adalah seorang yang memiliki martabat Allah. Yang kedua, kita melihat misi manusia. Dia membawa misi dari Allah sebagai wakilnya. Kejadian pasal 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Untuk, katakan dua hal ini, mengusahakan dan memelihara taman itu. Mengusahakan dan memelihara taman. Ini bisa dipahami dari teks ini seolah-olah atau bisa juga diartikan sebagai mengelola tanah. Mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi mengelola fisiknya. Tetapi sebelum kita lebih jauh, memang manusia diberi kuasa. Ini yang disebut mandat budaya untuk mengelola bumi, bukan merusaknya. Jadi kalau Anda diajar mencintai lingkungan hidupmu, karena Anda hanya seorang yang satu hari akan meninggalkan warisan ini kepada generasi lainnya. Generasi di bawahmu. Ya kan? Ajari anak-anak hemat air, walaupun kita nggak kekurangan air. Hemat dengan sumber daya. Di beberapa negara di Eropa kalau orang makan di restoran, memesan banyak dan tidak menghabiskannya, Anda didenda. Anda nggak bisa berkata, saya sudah bayar. Enggak. Tapi Anda makan dengan serakah, Anda harus menghabiskannya, bertanggung jawab. Karena itu sumber daya kami. Kita seringkali kalau ke pesta, bukan kita lah, saya enggak. Saya enggak. Jujur saya enggak. Kalau saudara ke pesta jangan serakah. Kadang orang Kristen begitu, ambil sana, ambil sini, dibuang, enggak dimakan. Siapa yang pernah begitu? Hari ini dan besok bertobat. Karena Anda tidak mencerminkan seorang yang mengelola apa yang Allah beri. Tambah lagi 3 kali enggak apa-apa. Daripada ambil tumpuk 3 kali tinggi, semua diambil karena matamu ingin, tapi enggak dimakan. Tapi saya sudah bayar. Itu enggak membenarkan saudara untuk melakukan itu. Sampah Indonesia itu termasuk negara yang paling banyak produksi sampah makanan seperti itu. Anak-anak makan enggak habis, enggak apa-apa. Kalau enggak habis, nantinya jangan makan sebanyak itu, kurangin. Lebih baik nambah. Setuju Bapak Ibu? Ajari anak-anak kita. Bertanggung jawab. Bukan hanya karena beras mahal. Tetapi kita enggak pantas menyia-nyiakan dan membuang semuanya. Hidup secukupnya. Jadi itu bagian dari tanggung jawab. Kita menjadi perpanjangan tangan Allah dalam menata, mengusahakan dan merawat ciptaannya. Nah kata leofda ini yang diterjemahkan untuk mengusahakannya, akar katanya afad atau abad. Ada transliterasi yang dari afad menjadi abadnya. Makna dasarnya ini yang saya mau ajak lihat. Memang ada kata bekerja di sana. Tapi afad atau abad ini sebetulnya dipakai juga dalam konteks yang lain sebagai pengertian melayani dan menyembah. Bisakah Bapak Ibu membayangkan sekarang ketika Tuhan menyuruh Adam mengusahakan dan memelihara taman, itu dalam konteks yang bukan hanya merawat tanaman. Karena 2 kata itu abad atau afad dan samar itu menjaga dan mengawasi, memelihara dan melindungi. Jadi pengertiannya apa? Ini kita yang mau lihat. Ada beberapa contoh. Kata afad atau abad ini bukan hanya bekerja, ngurus taman. Tetapi ini juga memiliki makna sikap penyembahan. Sikap menyembah, menghormati. Dari mana kita tahu?
Misalnya Bilangan pasal 3 ayat 7-8. Suku Lewi itu melayani di kemah suci. Jelas dia melayani. Tapi menggunakan kata yang sama dengan afad atau abad ini. Keluaran pasal 3 ayat 12. Tuhan berkata orang Israel harus keluar dari Mesir supaya beribadah kepadaku. Kata ibadah di situ juga menggunakan kata yang sama, afad. Jadi mengusahakan taman itu punya makna yang sama sebagai sebuah bentuk ibadah kepada Tuhan. Mari kita lihat lebih jauh. Dan kata samar, akar kata dari ulsromrah yang diartikan sebagai memelihara, ini punya makna dasar juga menjaga, memelihara, mengawasi, melindungi dari bahaya atau dari pencemaran. Jadi kalau Adam disuruh mengelola, mengusahakan, merawat dan memeliharanya, maka di situ sebetulnya memuat makna secara teologis. Sebab pengertiannya berarti dia harus menjaga, dia memakai semua pekerjaannya sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan. Kata yang sama, kata samar ini juga dipakai ketika Imamat pasal 8 ayat 35 disebutkan imam harus menjaga hukum itu. Orang-orang Lewi harus menjaga siang dan malam. Kata menjaga juga kata yang sama dengan samar. Menjaga supaya di situ api tidak boleh padam di bait Allah misalnya, harus menjaga tetap bersih, rapi, menjaga kemah suci siang dan malam, menjaga hukum Allah, merawatnya, itu adalah sebuah ibadah kepada Tuhan. Mazmur pasal 119 juga mengatakan begini, menyimpan firman-Mu. Ini kata yang sama dengan samar. Memeliharanya. Jadi saudara bisa bayangkan kata mengusahakan dan memelihara itu punya akar kata yang dipakai juga di tempat-tempat yang lain yang dalam terjemahan lain disebut beribadah, melayani Tuhan, menempatkan firman dan menjaga dalam hati. Artinya apa? Artinya bahwa tugas Adam mengusahakan dan memelihara Eden itu memang dia menjaga taman dari pencemaran, tetapi juga termasuk kerusakan dan pencemaran dari dosa. Ironisnya Adam tidak bisa melakukannya, betul? Adam gagal. Adam disuruh mengusahakan dan memelihara, termasuk dari hal yang jahat. Ketika iblis datang dalam rupa dalam rupa ular, Adam gak bisa melakukannya, mengusirnya, menolaknya. Adam malah terjerumus di dalamnya. Jadi Adam bukan sekedar seorang petani pengelola taman. Adam diciptakan bukan untuk jadi tukang kebun. Allah tidak ciptakan saudara sekedar untuk cari uang. Allah tidak ciptakan dan utus saudara hanya untuk berumah tangga. Allah tidak ciptakan Anda dan utus Anda untuk cari duit, bekerja, meniti karir dan seterusnya. Allah mau menjadikan pekerjaanmu sebagai pelayanan bagi Dia. Yang paham katakan amin. Kalau Tuhan mau jadikan Adam cuma sekedar petani pengelola taman, terlalu mulia, terlalu tinggi. Adam tidak diciptakan untuk tujuan itu. Semata-mata hanya mengelola taman, tetapi dia sedang merepresentasikan Allah di dalam semua pekerjaannya. Sehingga pekerjaannya adalah sebuah pengabdian kepada Tuhan. Jadi tugasnya memang merawat taman, menjaga kekudusan taman, sebagai tempat di mana Allah hadir dan bersekutu. Dia harus merawatnya. Tubuh saudara adalah bait Allah. Roh Kudus diam di dalam saudara. Kalau saudara merawat tubuhmu, bukan karena saudara ingin tampil cantik saja di mata orang lain, tetapi tubuhmu adalah bait Allah. Tubuhmu adalah tempat Roh Kudus diam. Karena tubuhmu adalah bait Allah, kau tidak akan bawa tubuhmu ke tempat yang rusak, ke tempat yang kotor, ke tempat yang najis, ke tempat yang tidak pantas untuk Allah kau bawa ke sana.
Allah tidak perlu mendengar percakapan-percakapan najis dan berdosa, persekongkolan jahat. Karena engkau membawa atau engkau adalah tempat kediaman roh Allah itu sendiri. Ada yang disebut di hadapan Allah, coram Deo, di hadapan mata Tuhan. Berarti dia melihatnya semua. Tetapi kalau kita sadar bahwa kita adalah bait Allah, kemana kita membawa bait Allah ini? Karena di dalamnya ada roh Allah. Anda ajak roh Allah ini berjudi? Anda ajak roh Allah ini berzina? Anda ajak roh Allah ini untuk melakukan hal yang jahat? Jangan lupa, tubuhmu adalah bait Allah. Apakah engkau akan rusakkan dia? Seperti Adam tugasnya merawat taman, menjaga kekudusan taman. Karena di tempat itu Allah hadir dan bersekutu dengan Adam. Allah mau hadir dan Adam harus merawatnya. Meskipun Adam gagal. Kembali kepada tugas Adam. Jadi ketika Adam melakukan pekerjaannya, itu adalah ibadahnya. Betul? Karena itu kata afat, sama, samar, menjaga. Jadi pekerjaanmu sebetulnya adalah sebuah pengabdianmu kepada Tuhan. Coba seorang yang baca Kolose 3, 23, 24. Keras, pria, berdiri, gak boleh duduk. Harus berdiri dan suaranya keras. Kalau enggak saya yang baca. Ada? Nggak ada semua. Ayo silakan. Ya, terima kasih. Bapak Ibu bisa renungkan itu? Ini salah satu yang juga saya mau bahas di camp anak muda. Karena temanya mereka adalah true worshiper, penyembah yang sejati. Kadang-kadang kita pikir menyembah hanya mulut kita saja. Tetapi sesungguhnya semua yang kita lakukan di gereja sama dengan yang dilakukan di toko, di rumah, di kantor. Karena itu adalah bagian dari penyembahan kita kepada Tuhan. Nah, yang ketiga, saya pakai 365, di situ pakai office yang lain, jadi selalu melenceng ya saudara. Ya, tapi gak apa-apa. Bagian yang ketiga, Yesus sebagai gambar Allah yang sempurna. Saudara lihat ada gambar yang retak, ya kan? Seperti itulah hidup kita. Bukan hanya wajah, tapi hati nurani kita retak, rusak. Kita gak merasa bersalah kalau ambil barang orang dan tidak mengakuinya. Mengambil yang bukan milik kita, kita nggak merasa bersalah. Bahkan kita membela diri, itu hak saya kok. Tapi caramu salah. Kadang-kadang kita menganggap wajar-wajar saja. Padahal hati nurani kita sudah mengingatkan kita, bukan begitu caranya. Nggak begitu caranya. Cara itu juga menentukan, saudara. Sesuatu yang disebut benar itu bukan hanya tujuannya. Tapi caranya juga harus benar. Motivasinya juga harus benar. Kalau hanya sekedar tujuan, maka itu seperti orang dunia. Tujuannya cuma dapat uang. Tujuannya cuma meniti karir sampai ke puncak. Tujuannya cuma supaya mendapat hasil yang banyak. Itu tujuan. Kalau hanya tujuan, kalau hidupmu hanya untuk tujuan, Anda melupakan proses paling penting dalam hidupmu yang Allah sedang melakukan. Supaya Anda belajar sebuah proses hidup. Bagaimana saya mencapai tujuan, bukan hanya yang baik tujuannya, tapi caranya saya juga harus diajar, dididik. Cara mendapatkan itu penting. Saya mendapatkan uang, kekayaan, hasil, orang dan sebagainya. Caranya banyak manipulasi, jahat.
menghancurkan orang misalnya. Ya kan? Jegal orang supaya Anda bisa maju. Itu kan cara yang jahat. Jelekkan orang, fitnah orang kalau perlu mungkin. Supaya saudara tampil sebagai pahlawan. Misalnya begitu. Kan itu jahat. Ya kan? Betul enggak? Kadang-kadang kompetisi yang ketat membuat kita tergoda untuk mengabaikan, melupakan cara yang benar. Allah memperhatikan proses. Bukan sekedar hasil. Jadi faktanya gambar Allah dalam diri kita telah rusak karena dosa. Kita gagal mencerminkan Allah. Kita selfish, mencintai diri, egois. Kalau semua tentang diri, itu nomor satu. Orang lain nomor sekian, bahkan gak perlu lihat. Tuhan nomor sekian. Mungkin mulutnya ngomong Tuhan satu-satunya, tapi hidupnya gak menggambarkan itu. Kadang-kadang kita karena sesuatu hal menjadi orang yang menindas sesama kita. Kita menyalahgunakan apa yang kita punya. Hal terbesar di negeri kita adalah penyalahgunaan wewenang dan penegakan hukum yang tumpul seperti yang kita doakan tadi. Tanggung jawab sosial kita sebagai orang Kristen mendoakan. Kalau Anda ada di bawah sebuah wewenang dan kuasa, upayakan supaya itu berubah. Sistemnya, hukumnya dan sebagainya. Indonesia nggak akan pernah maju seperti yang kita cita-citakan, yang diharapkan. Kalau mental semua orangnya ketika mendapat jabatan, kekuasaan hanya untuk dirinya sendiri. Saudara, ini beban sosial kita sebagai bangsa Indonesia. Karena kesejahteraan Indonesia juga kesejahteraan kita. Kesejahteraan kota dan kabupaten ini juga kesejahteraan kita. Berdoalah supaya takut akan Allah ada pada orang yang membuat kebijakan. Pelaksana kebijakan itu. Mungkin masih jauh, tapi dalam doa kita harus terus mendoakannya. Jadi banyak orang ada di dalam keadaan yang seperti ini. Rusak, hancur. Citra Allah gak ada di dalam dirinya. Kabar baiknya Kristus datang bukan hanya untuk menyelamatkan kita dari dosa, tetapi juga untuk membentuk ulang kita. Sebab dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Kristus adalah gambar Allah. Kristus adalah cahaya kemuliaan dan gambar wujudnya. Jadi kalau Anda mau melihat Allah yang roh itu, Anda gak bisa. Tapi Anda bisa melihat Yesus dalam pribadinya, karena dia telah naik ke sorga. Maka kita bisa melihat kisah kehidupan Yesus, kepribadiannya, kasihnya, kesabarannya, ketaatannya, pengampunannya dan seterusnya. Anda bisa melihat Allah yang tidak kelihatan itu melalui kehidupan Yesus. 4 Injil itu mencatat. Kenapa kita membaca Alkitab? Karena kita mau mengerti tentang Allah. Dan kita mau bergaul dengan Tuhan, mematutkan hidup kita supaya selaras dengan Tuhan. Ingatlah dia pencipta kita. Satu kali kita harus berdiri di hadapannya mempertanggungjawabkan semua. Kristus, dia adalah gambar Allah yang sejati. Saya coba kalau kasih warna putih, agak warna biru, ternyata jelas. Jika manusia pertama gagal mewakili Allah, Adam gagal, gambarnya rusak, maka Kristus datang sebagai manusia yang kedua untuk memulihkan gambar Allah di dalam diri kita. Adam gak bisa menolong dirinya sendiri, apalagi menolong kita. Tetapi Kristus Adam yang terakhir, dikatakan dalam Korintus, dia menyempurnakan, memulihkan gambar Allah dalam hidup kita. Karenanya seorang Kristen harus lahir baru. 20 tahun, 30 tahun kau bergereja, kalau enggak lahir baru, Anda enggak akan memulai dari titik nol. Daur ulang, barang aja didaur ulang. Sampah, barang yang sudah dibuang, masih bisa didaur ulang. Kelahiran baru bukan daur ulang, tapi kelahiran baru adalah sebuah proses awal untuk membuat kita menjadi manusia ilahi. Memiliki status sebagai anak-anak Allah. Kalau Anda melihat ada orang Kristen yang puluhan tahun, ratusan tahun dalam satu komunitas, hidupnya enggak berubah. Karena enggak lahir baru, karena Roh Kudus enggak memimpin hidupnya. Firman Allah enggak berkuasa dalam hidupnya. Dia cuma beragama Kristen, mengaku pengikut Kristus, tapi kehidupannya tidak seperti yang Tuhan mau.
Tujuan Tuhan adalah agar kita menjadi serupa, segambar dengan anaknya. Karena Yesus itu gambar yang sempurna. Kita harus hidup seperti dia hidup. Dia taat, dia penuh belas kasihan, tidak menyalahgunakan kekuasaan, dan di kayu salib Yesus menanggung kegagalan kita untuk memulihkan gambar Allah dalam diri kita. Saya mau selesaikan dengan 3 aplikasi sederhana. Bukan sederhana dalam arti tidak berguna, tetapi satu panduan praktis. Yang pertama, hargai setiap manusia. Ya. Bayi, orang miskin, orang kaya, orang cacat, bahkan orang yang memusuhimu, semuanya memuat jejak gambar Allah. Ada kemuliaan Allah di dalamnya. Setuju? Jangan hina gambar Allah, karena itu sama dengan menghina Allah. Kalau Anda berani menghina seseorang karena yang dia tidak punya, maka sesungguhnya Anda sedang menghina pemilik hidupnya, penciptanya, dan itu menghina Allah sendiri. Jangan diskriminatif, jangan melecehkan, jangan menindas, karena martabat itu berasal dari Allah. Kalau dia lemah dan tidak bisa membalasmu, maka bukan berarti Anda menang, tapi Anda sedang melawan Tuhan, pemilik hidupnya. Yang kedua, hidup menjalankan mandat dan panggilanmu sebagai wakil Allah di bumi. Ingatkan dirimu, saya ibu rumah tangga, tapi saya mewakili Allah. Saya kepala keluarga, saya karyawan, saya pengusaha, saya pegawai, saya orang karir, saya orang profesional. Saya sedang mewakili Allah. Bersikaplah sebagai utusan Allah dalam keluarga, dalam pekerjaan, dan dalam masyarakat. Enggak perlu pasang emblem, utusan kerajaan Allah. Ya kan? Perlu enggak kita buat kaos begitu? Kita bikin pin, utusan kerajaan Allah. Perlu enggak saudara? Enggak perlu. Biarlah orang lihat hidupmu berbeda. Karena engkau hidup sebagai seorang yang mewakili Allah. Baca sama-sama ini. Paragraf kedua. Bekerja jadi bukan hanya sekedar kaya lebih banyak dari orang lain, tetapi cerminkanlah bahwa melalui apa yang kau capai, engkau memuliakan Allah pemilik hidupmu dan pemilik segala sesuatu. Jadilah berkat di ladang yang Tuhan percayakan. Pekerjaanmu adalah ladang misimu. Engkau pengusaha, ladang misimu di dunia usahamu. Engkau pemilik toko, ladang misimu di sana. Engkau ibu rumah tangga, keluargamu adalah ladang misimu. Amin. Enggak mau amin tuh. Ladang misinya maunya ke jauh. Ke Eropa, ke Asia Timur. Enggak, ladang misimu adalah pekerjaanmu. Kita ulang, pekerjaanku adalah ladang misiku. Bisa sama-sama gitu? Pekerjaanku ladang misiku. Yang ketiga, mintalah agar Kristus memulihkan gambarnya dalam dirimu. Datanglah kepada Yesus bukan hanya untuk diampuni, tetapi supaya hidupmu diubahkan. Kalau hanya untuk pengampunan, Anda akan buat dosa lagi. Tapi Tuhan ubahkan hati saya, cara hidup saya, paradigma saya, tujuan hidup saya. Biarlah dia mengubah hidupmu. Menjadi Kristen sekali lagi bukan sekedar untuk diselamatkan, tetapi untuk dibentuk ulang, untuk memiliki rupa Kristus. Kalau kita bisa berjalan hidup seperti ini, tercapailah misi Allah dalam hidupmu. Ini tidak cerita tentang Adam lagi, tapi kita sedang cerita tentang diri kita. Amin. Berdasar dari kisah Adam, kita membawa kepada konteks masa kini. Kitalah yang diutus Tuhan, dan kita ditempatkan Tuhan di tempat di mana kita ada setiap hari, menjadikan itu misi Allah yang harus kita kerjakan. Satu hari kita akan berdiri bertanggung jawab di hadapan Tuhan untuk semua yang Tuhan percayakan kepada kita.